kita langsung saja meluncur. Ketiga pada hari ini. This is Miramar. Miramar. Minta rame-rame mari-mari. Maksa banget. Agak ente ya. Agak ente ya. Oke lah, daripada ente, kita lihat aja flight path-nya yang nampaknya sedikit ente untuk tim-tim yang mungkin berada di Valdemar. Jumcer juga sedikit, karena ini walaupun diagonal jalur flight path-nya sendiri, tetapi masih condong menuju ke arah utara dan akan mengakhiri perjalanan pesawatnya di atas Impala. Ini flight path yang antonim banget sama flight path sebelumnya, yang tadinya ada di area bawah, sekarang di area atas. Walaupun buat tim yang pengen ke Impala, Puerto masih bisa mencapainya. Ya kalau Puerto masih bisa ngapung-ngapung dikit lah. Tapi kita bakal lihat nih buat tim yang cuma cara, apalagi khususnya buat Boom. Mereka pasti ngambil opsi kedua dari drop zone mereka sendiri, yaitu di Ruins. Gak akan ngambil ke Valdemar yang jauh banget. Apalagi bisa dibilang memang Ruins gak ada kontender sama sekali untuk mereka saat ini. Iya. Apalagi sebenarnya dari segi circle sih ya, khususnya dari circle pertama, dari Miramar sendiri itu jarang banget untuk menyusahkan atau menyulitkan para pemain di sini. Jadi untuk circle pertama mereka masih bisa approach lah untuk bisa masuk ke dalam circle tersebut. Dan mungkin khususnya dari Boom sendiri, karena mereka di awal banget dropnya, jadi mereka mempunyai waktu yang lebih banyak dibandingkan dengan tim-tim yang lainnya. Apalagi circle pertama ternyata condong menuju ke arah utara. Clear banget sebenarnya untuk Boom Esports menuju atau rotasi menuju ke arah utara dari Oasis. Yes, betul banget. Ya bisa Oasis, ingat jangan terlalu terlena untuk lewat La Cobreria, karena ada tim satu negara kita, yaitu NFT yang ngambil La Cobreria. Jadi mungkin Boom bisa agak ke utara yang dibilang sama Dona tadi ya, langsung melintasi area paling pojok di Miramar, dan tentu kita nggak akan bisa lewatin tebing-tebing pojok. Itu bisa dibilang benteng-benteng pertahanan Miramar sih. Benteng pertahanan ya. Itu tembok besar ya. Miramarnya kayak mangkok ya. Kenapa tuh? Oh enggak kayak mangkok sih, cuman pinggirnya doang. Kalau mangkok kan dikelilingin tuh. Oh iya. Dikelilingin. Kalau ini enggak, cuman bagian barat doang. Mangkok pecah kayaknya ya. Ujungnya itu udah nggak ada yang ngelilingi lagi. Mangkok pecah. Iya, bagian-bagian Puerto kan udah pecah tuh. Pecahan mangkoknya. Oke. Siap. Dan seperti halnya para pemain-pemain di sini juga pasti udah siap. Apalagi dari Genesis Dogma Gates yang mereka masih menuju ke Puerto Paraiso. Dengan circle yang seperti ini, mereka harus siap-siap banget untuk maju. Karena kan kita pasti tahu nih, udah ada si Judo Lions kalau nggak salah ya. Sama Bacon mereka kan dapetin drop zone itu di LL kan, di Los Leones. Jadi kayak ketika GD mau masuk, baik dari arah selatan atau bawah circle, atau mereka mau lurus pun juga ada alter ego gitu loh. Kita tahu sendiri juga drop zone mereka di bagian-bagian Impala. Jadi nampaknya mereka harus berputar otak juga lah untuk bagaimana caranya mereka aman masuk ke dalam circle yang pertama. Iya, tadi Dona udah bahas bahwa di Los Leones itu ada dua tim kan, Bacon sama Judo Alliance. Dan ternyata di Nine Noise itu udah tercicil banget, HP-nya udah low HP banget, untung masih bisa selamat dan melanjutkan looting di area beberapa compound yang ada di Los Leones. Berarti sempat terjadi clash tadi, sempat ada perdebatan sedikit. Akhirnya tidak dimenangkan oleh siapa-siapa karena mungkin debat kusir. Makanya mereka beresin aja dan Nine Noise masih selamat untuk bisa mencari beberapa healingan yang dimanfaatkan. Dan untuk di Puerto Paraiso sendiri, Genesis Dogma Gates cukup enak banget, dan ini salah satu tempat favoritku kalau misalnya zonanya kayak gini, Dona. Selain Mountain Nuevo dan juga Cruz del Valle, tapi Puerto Paraiso adalah salah satu tempat favoritku. Satu, mereka lagi Puerto cukup banyak banget resort-resort yang bisa dimanfaatkan. Ditambah aku paling seneng banget kalau ngedrop itu di area kontainer kuning. Itu di atasnya tuh subhanallah kaya banget. Waduh, itu kayak ngeliatnya subhanallah. Seger banget. Ya, dapetin lootingan, alhamdulillah gitu kan. Terus kalau misalnya nggak direbut sama, alhamdulillah. Kalau Gitu. ada yang astagfirullah. Iya sih bener ya. Kalau teman kita ada yang masya Allah. Alhamdulillah lagi dong. Bisa ngelut ya? Bisa ngelut. Emang ini teman-teman kurang nih kayaknya. Kurang banget. Tapi kalau misalnya lu kan paling sering main di Miramar kan? Oh, sering banget. Bukan sering lagi, kayaknya hampir setiap main di Miramar terus nggak sih? Cuman dua yang lagi sering tiga. Apa tuh? Miramar, Vikendi sama Nusa. Oh, karena lagi nyoba-nyoba ya, seru gitu ya. Seru kalau misalnya mau cari eliminasi sama naikin adrenalin. Nah, itu sendirian aja. Aku Nusa chilling time juga. Yes, Nusa tuh jarang banget main squad. Karena seneng banget main solo.
tapi solo squad ya. Jadi ketemu Iya, sama iya, squad iya, lain, iya. nge-backstep. Kan tiap ada tembakan tuh deket banget jarak suaranya, dan kita bisa naik bukit, backstep dari area atas atau mungkin proning shot, itu udah best banget Don untuk tracking lawan-lawan yang ada di pojok gitu ya. Terus kalau misalnya pengen langsung pindah atau rotasi ke bukitnya lawan, ada zipline tinggal naikin. Iya, iya. Enak banget sih, itu enak banget. Bahkan luar biasanya map Nusa adalah sekelas Karakin aja nggak dikasih kendaraan Don, tapi Nusa banyak vehicle. Iya. Padahal padahal map sekecil itu. Sekecil itu, Gitu ini kan? betul-betul dipakai buat liburan. Ya, lu Pakai song. kalau misalnya keliling map udah satu circle sendiri udah bisa keliling berapa kali tuh kayaknya ya. Wah tuh bisa berkali-kali sih. Apalagi Iya. kalau misalnya kita bawa gas can. Iya, jadi nggak bisa udah. habis kan? Iya. Jadi nggak bisa refill terus Iya. tank bensinnya Iya. tuh. Tapi ada pertanyaan nih Don. Apa tuh? Kenapa para player di Indonesia, ya pemain-pemain klasik kayak aku lah ya, jarang banget main weekendy? Sumpah nih. Kalau malam oke lah, kita bisa cari cukup bentar lah, kayak misalnya setengah menit. Tapi kalau misalnya pagi ya kan, aku kan morning person banget. Widih, Pagi, si paling morning person. iya, morning person banget. Pagi main di weekendy itu hampir 2,5 menit, itu jarang banget. Dan ketika masuk Mainnya. ke in-game weekendy pun rata-rata main dari negara luar. Nah, apakah efek dari PUBG Mobile belum menghadirkan weekendy lagi di turnamennya? Mungkin itu adalah salah satunya sih. Bisa jadi sih, Pasti. karena nggak ada favoritnya orang lagi tuh untuk bisa, wah ini drop zona tim ini nih, kayak gitu ya. Iya. Wah ini tempatnya si ini nge-clutch nih, Iya. kan biasa kayak gitu kan. Karena kan biasanya sebenarnya e-sport ini atau turnamen ini juga adalah salah satu marketing strategi dari sebuah game kan. Iya sih, Kita bisa bilang gitu loh. Dan terbukti juga gitu dengan Yes. adanya turnamen seperti ini, e-sport seperti ini. Jadi kan para pemain-pemain casual seperti halnya yang tadi kita sempat bahas, Iya. mereka bisa untuk belajar nih Oke. cara bermain tuh kayak gimana sih, pro player main kayak gimana sih, tips and trick main di sini, di sana itu kayak gimana sih gitu. Iya. Terus dengan tidak adanya weekendy dipermainkan, jadi mungkin awareness-nya itu atas weekendy juga semakin menurun dong. Iya, Terus karena jadi kayak pemain-pemain casual itu juga jadi nggak terlalu banyak apa ya, bisa dibilang wawasan yang bisa diambil dari para pro player untuk bisa bermain di weekendy seperti apa. Jadi gitu sih. Mungkin salah satu faktornya seperti Iya sih, itu. iya. Oke. Gitu. Mungkin faktor keduanya juga adalah karena melihat agak-agak dalam tanda kutip kebosanan melihat permainan di weekendy karena kan banyak banget komponennya. Jadi mungkin itu bawa juga kali ya. Kayak sugesti ke para player-player ini kali ya, Iya. casual gitu. Bisa jadi sih. Memang agak melelahkan, apalagi kalau misalnya ada vertical ya. Tadi kelihatan Dona ada average points di Miramar itu. Yep. Fast Clan menjadi pemuncak klasemennya, atau mungkin pemuncaknya dengan rata-rata 15 poin di average pointsnya. Ini membuktikan bahwa Fast Clan sampai saat ini masih cukup kuat untuk di area Miramar. Balik lagi ke weekendy nih. Gimana Aku tuh? masih pengen bahas weekendy. Emang kadang kangen ya. Kalau misalnya kelamaan gak ngeliat kadang kangen gitu. Iya, Kak. Mungkin kalau misalnya Gimana? dihadirkan lagi nih di PUBG Mobile, tiba-tiba ada weekendy lagi, orang-orang wih kangen ya. Kalau aku dibilang kangen enggak, karena aku udah setiap hari main weekendy. Oh, Tapi tetep pengen yang dikangenkan adalah kompetisinya Ya. dimainkan lagi oleh para professional player. Bisa dibilang seru banget loh weekendy, serius seru banget. Apalagi kalau misalnya udah di late game, tempat-tempat yang agak berbahaya, ya walaupun jujur kadang lebih di awareness lagi gitu untuk di weekendy dibandingnya Iraja sama Miramar. Karena apa? Tempatnya bisa dibilang agak berkabut ya, bisa dibilang. Ya. Terus agak memburamkan mata karena salju. Jadi fokus tuh dibutuhkan banget. Jadi jarak pandang tuh lebih pendek. Iya, yang dibilang tadi juga betul banget. Mungkin karena nggak ada trademarknya. Kalau kayak di Iraja, wah ini rumah Peko misalnya kan. Nah kalau misalnya kayak di Miramar, woi turun kalian di Pekado. Pekado kan kita tahu itu rumahnya Bigetron kalau di PMPL ID kan. Makanya itu membuat para player jadi senang banget. Dan kali ini ada yang senang juga Dona, yaitu seorang Nuzi memberikan berapa spray down ke area bawah di Crater Fields-nya. Ada player dari BN, seorang Max udah lewat tadi, cukup selamat, tidak terkena damage sama sekali. Dan Nuzi akhirnya akan turun terlebih dahulu untuk segera grup dengan rekan-rekan Infinity lainnya. Ini bakal bahaya banget kalau misalnya Nuzi lagi-lagi terculik 3 kali dan dipulangkan sebanyak 3 kali juga loh. Ya bisa dibilang tadi kalau kita ingat-ingat di Miramar sebelumnya ketika Nuzi tereliminasi di awal-awal dan meninggalkan 3 punggawa yang lainnya dari Infinity, itu adalah sebuah awal dari malapetaka Infinity sendiri ya. Karena mengingat memang Nuzi adalah salah satu key player dari tim Infinity sendiri. Dan nampaknya mereka untuk saat ini akan
akan berusaha, berupaya semaksimal mungkin untuk hal tersebut tidak terjadi kedua kalinya. Dan nampaknya ada smoke di ujung sana. Nuzi pun juga sudah mulai tahu kalau ada smoke pasti ada orang dong. Dan pastinya akan terus-terusan di lock angle di balik batu tersebut di mana ada Kapon dari tim BN atau Bao Nam United. Ya bahaya banget itu BN karena sudah ada player dari Infinity dari atas, namun Logan terdapat berapa damage receive ke area dia. Maka ada backup dari BN lainnya dan ternyata mereka masih selamat. Tidak terlalu berlama-lama tentunya berhadapan dengan Infinity karena ini baru di awal-awal, baru masuk circle yang kedua, baru hampir saja menuju 11 menit. Tentu BN gak mau menyia-nyiakan match kali ini. Iya, apalagi mereka posisinya nggak terlalu jauh dari circle kita yang kedua untuk saat ini. Mereka masih bisa sama-sama untuk bergerak atau berotasi. Apalagi kalau kita lihat-lihat dari bagian-bagian ujung crater field itu, mereka masih bisa mengamankan bagian kiri dan juga kanan gitu masing-masing. Jadi nggak harus gempur-gempuran di bagian tengah tersebut untuk kedua tim dari Infinity dan juga dari BN sendiri. Tetapi nampaknya di sisi lainnya Back in Time sudah mulai diawasi oleh tim Yudu Alliance. Ini juga adalah salah satu tim yang sudah mulai on fire juga di hari yang ketiga untuk saat ini. Dan mereka nampaknya memberikan angin segar untuk negara tetangga kita ya, yaitu Malaysia. Akhirnya mereka bisa melihat adanya tim Malaysia yang cukup menjanjikan untuk di hari ketiga ini. Apalagi kita bisa melihat status sementara Yudo Alliance masih berada di posisi kedua atau sudah mengumpulkan 107 total poin, tapi dengan tidak adanya grup A. Iya betul banget ya, kalau ada grup A berarti posisi kedua masih dipegang sama Buhiram yang tiba-tiba naik kok. Kaget ya. Kata yang ada di bawahnya kok tiba-tiba ini tim naik. Iya iyalah. Kaget. Eliminasi banyak, dapat WWCD masih berempat. Itu betul-betul permainan yang bakal luas banget untuk tim Buhiram tadi ya. Bahkan satu-satunya di circle 6 atau circle 5 tim yang masih utuh dengan 4 player. Yang lain udah pada pincang semua tim-tim yang masuk San Martin. Mereka dari tadi di San Martin itu udah enak-enakan banget sih. Makanya nggak mau terkecoh kan ketika tahu ada Sam9 datang, mending jemput satu, selamat semua, bisa koordinasi daripada lepasin satu jadi bet doang. Akhirnya jadi tumbal juri pulangkan ke area lobby, mereka bertiga belum tentu jadi tim yang masih selamat sampai akhir. Tapi Odi, kita bisa melihat rotasi dari Boom Esports, mereka cukup melingkar ya. Melingkar dari bagian utara masuk menuju ke Cruz del Val dan akhirnya mereka bisa untuk approach circle selanjutnya. Cuman di depan mata mereka sejengkal aja loh. Iya sih. Ini yang aku bahas tadi Dona, bahwa tidak hanya NFT yang pergerakan gaib, Boom pun seperti itu dan sama banget mereka ngider ke timur terus tiba-tiba tembak ke arah selatan dari utara. Ini dua tim sama banget pergerakannya yang membuat mereka betul-betul pinter banget cari celah dan masih cukup aman. Tapi kita nggak tahu tadi karena Boom masih ada tim yang menjaga depannya, namun kali ini ada DBD yang bertemu dengan Setan. Tumbangkan kali ini Jimmy berusaha untuk langsung memulangkan ke area lobby dan Lord Han pun kali ini harus tertunduk lesu dan Adips naik ke area atas. Jimmy masih mengincar menggunakan UMP yang sudah ada di tangannya, namun hati-hati kali ini Yan sudah memberikan counter ke area Adips. Di atas juga terbakarkah kali ini? Jimmy tidak melihat dan oh my god, Adips dengan mudah Sam9 dipulangkan di posisi ke-16. Tetapi sudah ada yang menghantui mereka untuk saat ini. Don't break dreams, harus hati-hati. Infinity sudah mulai siap-siap, apalagi ada granat tadi yang lebih sakit yang sudah dilontarkan oleh seorang Nuzi. Semuanya sudah mulai regroup dari Infinity, tetapi di sisi lainnya juga ada yang menghantui pergerakan mereka atau posisi mereka, yaitu FaZe Clan. Yang sedari tadi mereka mendapatkan posisi tengah, tetapi itu dia granat dari Gatani lagi dan lagi menghasilkan sesuatu yang bombastis untuk Infinity. Ya ini bahaya banget sih. Ini bahaya banget. Tadi ada dua tim Malaysia yang bertemu, saya harus merelakan mereka. Tapi kali ini satu tim Malaysia dikepung oleh dua tim Thailand, Infinity dan juga FaZe Clan. Ini bakal bahaya banget untuk DBD kalau misalnya mereka kecolongan, karena bisa dibilang nggak mudah lawan dua tim besar ini, Dona. Tapi kalau misalnya mereka dapetin timing dan momen yang tepat, bisa jadi mereka bisa ratain Invin dan cukup aman mendapatkan area compound kali ini, tadi gudang hijau kali ini. Dan FaZe Clan gak mau lepasin pandangan mereka, udah cukup enak banget ada di area rumah panjang kali ini. Vintores dan kawan-kawan Logan pun masih mencari keberadaan dari sisa-sisa player DBD. Ada di rumah panjang semua. Ini kalau misalnya di push berbarengan oleh Infinity, tidak
terlalu mudah karena mereka juga harus fokus, kecuali Infinity punya utility yang cukup banyak berupa smoke nutupin jalannya dan bisa membuat terbangkan. Namun di sisi lain ternyata tidak menyadari datangnya satu player dari tim 2E tadi yang ada nge-backstep 2 player. Sayang banget tentunya 3 player masih aktif kali ini untuk tim Boom. Dan kita balik lagi, fight antara tim DBD dan juga Infinity. Iya, balik lagi dan sudah mulai sedikit demi sedikit kedua pemain yang dari tadi tertinggal di bagian belakang sudah mulai touchdown ke area-area depan compound mereka untuk saat ini dan mendapatkan satu pemain lagi dari Don't Break Dreams. Nampaknya kali ini salah satu pemain dari DBD pun juga sudah mulai terbakar. Harus hati-hati, mereka ini dalam keadaan yang tidak ideal sama sekali dari DBD, tetapi ada balasan yang menumbangkan seorang Gatani dalam keadaan no-dana langsung aja di finish dan bahkan di kill. Eliminasi tersebut maksud gua oleh FaZe Clan yang dari tadi melihat peperangan antara kedua tim kali ini. Ini FaZe Clan tinggal kayak nyabut-nyabutin kayak hasil panen aja sepertinya ya. Ini aku bilang tadi kan, memang nggak mudah nge-push dari para player DBD tadi dan terbukti bahwa Infinity malah kekurangan satu playernya. Kali ini imbang Infinity dengan DBD. Namun ternyata DBD lah yang menjadi langkah di posisi yang ke-15. Sisi lain ada Break atau Boss yang melawan dari SLD. Ternyata Gosum menggunakan satu senjata yang tidak terselamatkan. Di sisi lain banget FaZe menjadi tim sapu-sapu, tim bersih-bersih, menumbangkan player dari SLD tadi. Gosum sudah dipulangkan ke area lobby, datang menabrak dan Bensu tertumbang oleh map. Akan terjadi trading lagi, dan Vinters memberikan tappingan ke area dari dua tim yang sedang melakukan fight. Dan Trongzin mendapatkan player box lainnya. Soas pun bisa kemana-mana dan dipulangkan ke area lobby. SLD utuh dengan 3 player walaupun harus kehilangan Gosu. Oh iya, sayang sekali kehilangan Gosu, but it's okay. Mereka mendapatkan beberapa eliminasi poin, tetapi FaZe Clan yang sedari tadi melihat ini enak banget sih sebenarnya. Di kiri ada SLD dari tadi, di kanan mereka ada Infinity. Walaupun mereka berada di seberang, tetapi dengan mini yang sudah diamankan oleh atau dipegang oleh Sonic, yang mereka bisa banget untuk menghantam mereka semua. Tetapi ini dia Hexas yang sudah menaungi bagian-bagian atas atau lantai 2 dari rumah kali ini akan langsung aja menyambut pemain-pemain dari Eagle yang akan datang, tetapi Eagle terlalu memborbardir posisi Hexas. Hexas pun gak bisa untuk bertahan cukup lama atas bombardment yang sudah dilakukan oleh Eagle, dan Hexas harus tereliminasi, hanya meninggalkan 2 punggawa aktif saja yang masih tersisa dari Boom Esports saat ini, Raising dan juga Okta. Ya, split di antara pemain dari Boom dan memberikan mereka Tuan Stuken tumbangkan kali Damshin, dilakukan juga tembakan oleh Razy. Dan ternyata belum berhasil mendapatkan F1 di MT. Kan berusaha memberikan counter ke arah Razy, belum on point. Ini terlalu open, ini enak banget untuk Razy, dan Razy belum juga mendapatkan langsung memberikan tembakan lagi. Belum juga melakukan tappingannya, menggunakan mini tidak juga. Memberikan tumbangan ke area satu pemain Okta. Sudah terknockdown, harus segera di revive, dan Namshin melakukan lemparan granat. Apakah akan poin Razy? Hati-hati, tidak juga masuk, belum sempat healing. Namshin akan maju perlahan-lahan mencari informasi di mana keberadaan seorang Razy, dan Razy pun nggak bisa bertahan. Esport dipulangkan di posisi yang ke-13. Well, Boom Esports hasil mereka tidak cukup baik ya di beberapa kesempatan untuk saat ini. Mereka masih terpojokan banget, masih di bawah juga untuk klasemen sementaranya. Mereka udah tamparan banget sih menurut gue. Udah saatnya mereka bangkit. Tetapi nampaknya tadi gue dapet kisi-kisi dari postingannya Jessica Jelly Azali JJJJJ. Karena nampaknya beberapa pemain dari tim Boom ini lagi dalam keadaan yang tidak sehat juga ya. Jadi mungkin GWS untuk mereka semuanya, dan juga mungkin GWS untuk sekarang sedang dalam keadaan yang tidak ideal, tidak baik-baik saja. Salah satunya adalah dari tim Genesis Dogma Gates. Mereka masih tinggal sisa berdua dan harus menghadapi tim Bacon Time untuk saat ini di bagian pojokan dari Tenggara Circle. Dan nampaknya kali ini akan dibombardir, tetapi Genesis Dogma Gates gak bisa untuk menahan laju atau gebrakan dari Bacon Time. Mereka pun juga harus tereliminasi. Iya, posisi udah ketahuan dari para pemain Bacon ke area GD. Sisa tinggal 1 player yang masih aktif, tinggal banjir utility aja, itu udah membuat ke pressure banget dari GD, dan betul banget mereka nggak bisa bertahan lawan Bacon Time. Namun pada saat ini tentu FaZe Clan menjadi tim yang masih cukup enak banget. Mereka dapetin zona, terus juga mereka ada di area dari selatan, tinggal berjaga-jaga aja kali ini. Dan di sisi lain
ada pertarungan di pertigaan Minas antara Vampire dan juga BN. Belum sempat aku kencangin hype-nya udah dipulangkan Bonam. United dipulangkan di posisi Yap. Untuk saat ini hanya meninggalkan 9 tim saja karena Eagle Esports pun juga tereliminasi di posisi ke-10. Dari Vampire mereka juga harus segera bergerak karena mereka masih ada 200 jaraknya untuk bisa masuk ke dalam circle yang selanjutnya. Tetapi it's okay karena nampaknya sudah ada Storm yang menjadi jangkar depan mereka untuk bisa menghadapi Bacon Time untuk saat ini. Tetapi pindah ke bagian barat dari area circle, nampaknya dari Geek Fam untuk saat ini mereka akan melihat tim yang lainnya yaitu tim dari Indonesia, yaitu dari NFT. Oh, ini utara bukan barat. utara ya. Oke, di utara ternyata ada penumpukan juga. Geek belum masuk zona kayaknya Jelly lagi. Dona. Game sih soalnya kalian ya. Boleh. Ya, dan ternyata Infinity kan diberikan tembakan oleh Yuhai belum menumbangkan Mela. Setidaknya ada ancaman untuk memberikan kesempatan Geek masuk ke area zona karena mereka sudah melakukan split sepertinya. Ya, betul banget, sudah melakukan dua formasi yang harus ditekankan lagi untuk Geek, karena kalau misalnya mereka nggak terlalu menengahkan posisi dan awareness, ini bakal terjadi penculikan yang cukup massal ya. Nine Noise masih bisa diselamatkan tentunya oleh para player dari Bacon Time, lalu Bacon Time juga masih dapat zona. Sama halnya seperti Face Clan, mereka tinggal nunggu aja. Ini kedua tim yang tentunya lagi diberkahi zona banget sih. Dua tim yang lagi diberkahi zona. Iya, ini wah gokil sih, mengerikan juga sih. Apalagi dengan keadaan mereka untuk sementara waktu atau seperti ini. Tetapi kita akan fokus terlebih dahulu ke arah Eagle Eye View atau drone camera kita yang memperlihatkan pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh tim-tim yang berada di luar zona untuk saat ini, dan salah satunya adalah SLD atau Shine Like Diamonds. Dalam usaha mereka rotasi, mereka pun juga digempur atau diberikan pressure salah satunya oleh tim Bacon Time yang berhasil untuk mendapatkan atau knockdown salah satu punggawa dari SLD tersebut. Satu bagi keluar lagi dari smoke kelihatan dan langsung dibombardir oleh peluru panas dari Bacon Time, dan nampaknya bukan dari tetapi ternyata dari Yudu Alliance, tetapi terus-terusan dibombardir oleh Nine Noise yang mendapatkan posisi benar-benar wena di atas sana. Ya tadi Kwanji kenapa harus turun seperti itu dengan baginya yang pasti udah dijagain di area high ground? Kenapa dia nggak memanfaatkan beberapa tumpukan jerami untuk jadi obstacle dan juga memforting kendaraannya? Itu nggak akan cukup waktu untuk melakukan fortingan. Apalagi ada banyak counter yang dilakukan, dan bahkan Demrut dengan teknik yang cukup keras dari mininya memberikan tumbangan ke restoran Nuzi. Apakah Nuzi masih sempat untuk diselamatkan? Karena the smoke dilakukan terus oleh Demrut, gak ingin memberikan kesempatan untuk player yang dia tumbangkan hidup kembali atau bangkit kembali, dan ternyata Alter Ego harus masuk ke area zona yang notabene sudah dikuasai oleh Bacon Time. Ini bakal bahaya banget sih. Bacon masih 4 player, terus juga mereka punya angle yang cukup luas, bisa juga memberikan tembakan, dan Mika menjadi korban. Kali ini Potato menumbangkan satu player dari Geek, dan Demrut udah aware kalau di compound masih ada lawan yang membuat mereka nggak pengen terburu-buru, dan mereka tembakan juga terus melakukan lagi satu belum on point kali ini. Zona makin gerus dan dipulangkan ke area low. Karena ada blue zone juga yang sangat-sangat menyakitkan, dan kali ini tiba-tiba saja hanya meninggalkan 4 tim saja, dan salah satunya adalah tim Indonesia. Alter Ego masih full house, masih full power dengan 4 punggawa mereka, pun begitu juga dengan Bacon Time dan juga Face Clan. Untuk saat ini Face Clan Tony K langsung aja membombardir vehicle yang dimiliki oleh tim Infinity supaya mereka tidak bisa memforting. Tetapi kali ini kita bisa berpindah ke arah BO yang akan berhadapan face to face dengan Alter Ego untuk saat ini. Aizen mendapatkan 2 punggawa sekaligus dari tim Alter Ego, dan bahkan Shirty hanya sisa sedikit banget itu barnya. Dia berhasil untuk meluluhlantakkan Alter Ego. Nice try banget untuk Alter Ego, harus finish di posisi keempat. Emang gak mudah banget Dona, mereka mau meretake area dari Bacon yang sedari tadi cukup kuat, tuh strong banget. Mereka tinggalin, tungguin aja sekarang 2 tim Thailand lagi. Trio Thailand kali ini ada di late game-nya dari top 3, dan memang untuk posisi sendiri semuanya diunggulkan, tapi Bacon punya high ground yang mana itu akan menguntungkan mereka untuk memberikan tembakan ke area bawah. Iya, dan baik dari Vegas dan juga Infinity, mereka dalam satu angle dari arah Bacon Time sendiri gitu loh. Bacon Time bisa mengamankan sebelah kanannya ke arah Infinity, pun begitu juga untuk sebelah kirinya ke arah Vegas. Jadi apalagi dengan 4 kekuatan mereka atau 4 punggawa mereka split 2-2, ini
ini sangat-sangat bisa diamankan atau sangat-sangat bisa possible untuk dilakukan dari Back in Time sendiri. Tapi pastinya lawan mereka pun juga cukup sulit. Faceland dan juga Infinity ini adalah dua powerhouse juga dari Thailand. Iya, oke. Dan zona kali ini lebih memihak karena Infinity yang kehilangan satu player kan. Tapi posisi Infinity gak enak. Mereka dapat zona tapi dapetin low ground. Dapetin turunan yang gak cukup enak untuk melakukan defense. Kali ini mereka ada split juga menjaga satu sama lain angle dari lawan mereka masing-masing. Ini gak akan mudah, tapi tentu koordinasi sudah cukup matang mereka miliki. Apalagi mereka sudah lawan tim biasanya. Di Infinity akan lebih pede untuk menjegal perlawanan dari lawan mereka. Dan Tony K akan nge-flank kali sebelah kanan perlahan-lahan pengen setnya udah kelihatan banget pengen set back sehingga membuka jalan untuk para player dari Faceland masuk ke area mereka. Dan ternyata emosi lagi harus tertumbangkan kembali. Kali ini mereka manfaatkan bahkan mereka mendapatkan dua player dari Faceland jika tertumbangkan maju depan menggunakan IP-nya FF Mode digunakan kali ini dan bahkan dari seorang player di belakang Shirley pun cukup baik kali ini Melon Boys dan ternyata Tony K baik sekali make-upnya namun kemudian datang untuk tim Faceland. Dua player yang tumbangkan mereka udah maju ke depan mengirimkan satu player dari yang belakang yaitu All-Star yang menahan pergerakan orang mereka dan betul-betul dan tersisa kali ini. Oke, akankah mendapatkan WCD untuk tim Back in Time? Player mereka adalah Starlight nggak dapetin Tony K berusaha untuk reset. Ini terlebih dahulu dan winner jika dia didapatkan oleh Back in Time. Wah, gokil sih. Itu WWCD yang sebenarnya cukup aktif juga, cukup efek juga untuk bisa mereka hasilkan atau mereka amankan karena walaupun mereka mendapatkan bagian-bagian from the endgame tadi, bagian timur dari server sendiri, tetapi mereka aktif untuk menuju ke bagian utara, agak turun sedikit dari bumbu-bumbu kita tersebut terus kayak kita satu persatu. Kalau saya Infinity ya, Kuncinya adalah ke area di sini. ya. Bahkan Mela fokusnya bukan ke Back in lagi, ke Infinity kan panggil dua, tapi ternyata ini udah bisa dibilang gede udah ya. Karena fokusnya beda-beda. Tony K tiba-tiba ke seorang Mela, terus juga agak satu player lagi dikembangkan dari Infinity selain Lucy ini yang sudah banget dan mereka kan udah tinggal fokus nge-push aja. Mereka masih bersempat, mereka juga udah punya eliminasi yang banyak, tingkat percaya dirinya udah semakin naik lagi. Itu dia yang membuat Back in Time mendapatkan winner chicken dinner. Tidak pasti yang mereka dapatkan karena eliminasi tadi aku hitung sekitar 15 eliminasi. Ya, dari 15 eliminasi nampaknya pura-pura secara kali kita bisa melihat dari hasil atau klaimnya di game yang ini untuk hari ini. Tapi balik lagi sih, benar-benar ngeri cuy. Paling ngerinya game kali ini semuanya Thailand, Faceland dan juga Back in Time. Dan faktanya juga 3 game sudah kita lewati, 3-tiganya yang mendapatkan WWCD adalah tim Thailand semua. Jadi masih ya, ganti semua. Jadi kayak masih berlanjut gitu. Coba kemarin sampai hari ketiga highlights yang sudah direkam atau dikumpulkan kurasi oleh Bapak Pro. Betul ya. Karena menjadi tim pertama yang menjadi korban tentunya. Saya sekali coba nabrak ke area rumah yang dikuasai oleh para pemain ini. Yang fokus main box harus dikembangkan oleh Tony K. Dari area jauh ini yang dibilang tadi bagaimana eliminasi dan betul banget Torres dan Tony K menjadi salah satu penyumbang eliminasi untuk tim Faceland ya. Dan fight yang cukup alot sebenarnya